Coba Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai QC dan pengarsipan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 13. Yang pertama ada Amanda Pitasari, yang kedua ada Nonik Indah Pertiwi, yang ketiga ada Sabrina Fitria Marwah, dan yang keempat ada Syifa Noviandani. Boleh di next. QC atau Quality Control. Quality control atau pengendalian mutu adalah prosedur manajerial untuk menyesuaikan tahapan dari proses pemeriksaan laboratorium untuk memenuhi spesifikasi tertentu, yaitu akurasi dan presisi. Mengapa mutu itu penting? Yang pertama, pengguna jasa berhak menerima yang terbaik. Yang kedua, produk tidak bermutu berpotensi membahayakan. Yang ketiga, ada dukungan legalitas. Dan yang keempat, ada persaingan lokal dan global. Upaya peningkatan mutu lab patologi anatomi. Yang pertama ada peningkatan kemampuan manajemen, yang kedua peningkatan kemampuan teknisi tenaga laboratorium, yang ketiga peningkatan teknologi laboratorium, yang keempat peningkatan kegiatan pemantapan mutu laboratorium, dan yang kelima ada pelaksanaan audit. Pengendalian mutu internal atau PMI, yaitu suatu sistem pengontrolan yang dilaksanakan oleh laboratorium sendiri untuk memantau dan mengendalikan mutu hasil pemeriksaan setiap hari. Kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan laboratorium secara terus-menerus agar diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat dan teliti. Pengendalian mutu internal atau PMI ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan praanalitik, yang kedua ada tahapan analitik, dan yang ketiga ada tahapan pasca analitik. Tahap praanalitik, yaitu kelengkapan identitas pasien dan keterangan klinik yang relevan. Yang pertama ada administrasi, yang terdiri dari identitas pasien seperti nama, umur, jenis kelamin, alamat, suku, agama, dan pekerjaan. Lalu ada juga keterangan klinik seperti lokasi dan ukuran lesi, durasi, keluhan yang berhubungan, pemeriksaan terdahulu, dan riwayat objin. Lalu ada juga status ekonomi seperti asuransi, kelas rawat, dan lain-lain. Yang kedua, ada cara mendapatkan bahan, yaitu seperti operasi, insisi, kerokan, sikatan, bilasan, apusan, nekropsi oleh dokter spesialis bedah maupun lainnya. Yang ketiga ada lokasi bahan atau organ, yaitu jenis jaringan tertentu, pemeriksaan radikalitas operasi, batas sayatan dan tanda khusus, dan yang keempat ada kondisi lesi, seperti bentuk, benjolan, ukuran, konsistensi, warna, dan tampilan jaringan saat operasi. Pengambilan spesimen. Yang pertama ada formulir pendaftaran. Pemeriksaan patologi anatomi berisi identitas penderita seperti nama, kelamin, umur, dan alamat. Lalu lokasi jaringan dan cara pengambilan, misalkan seperti biopsi, operasi, kerokan, dan insisi. Lalu ada juga keterangan klinik, yaitu pemeriksaan penunjang lab, foto, USG, dan diagnosis. Tahap praanalitik. Yang pertama ada penanganan jaringan dengan tahapan yang pertama yaitu persiapkan wadah sesuai jaringan yang disimpan. Yang kedua, isi wadah dengan formalin 10% buffer dengan volume minimal 5 kali dari volume jaringan. Yang ketiga, masukkan sesegera mungkin jaringan segar ke dalam wadah formalin, yaitu kurang dari 30 menit. Yang keempat, jika jaringan berukuran besar, lakukan irisan sejajar berjarak 1 cm agar seluruh bagian terpapar oleh formalin. Lalu yang kelima, beri label identitas pasien dan jenis jaringan yang diambil agar tidak tertukar dan segera dikirim ke sentra diagnostik patologi anatomi disertai formulir pengantar yang telah diisi lengkap. Dan yang keenam, fiksasi merupakan langkah yang sangat penting dan dilakukan sempurna dengan zat fiksator. Selanjutnya ada tahapan praanalitik, yaitu penanganan cairan atau hapusan. Yang pertama ada bahan hapusan dihapuskan pada gelas objek dan dimasukkan dalam cairan fiksasi alkohol 96%, minimal selama 30 menit, lalu keringkan dan dikirim ke sentra diagnostik PA. Yang kedua ada bahan cairan dikirim ke sentra diagnostik PA tanpa fiksasi atau dimasukkan dalam cairan fiksasi alkohol 50%. Volumenya 1:1. Yang ketiga ada bahan hapusan sitologi aspirasi dapat dibiarkan kering dalam suhu kamar atau kulasan gimsa.
lalu dikirim ke sentra diagnosis PA dengan keterangan jelas. Yang keempat, bahan sputum segera dikirim di dalam wadah tertutup tanpa fiksasi. Next. Tahap analitik. Selanjutnya ada dilakukan setelah jaringan atau sel tiba di sentra diagnosis PA, pencatatan data bahan pemeriksaan dan pasien. Selanjutnya pengelolaan bahan pemeriksaan yang dilakukan oleh analis. Next. A. Tahapan pemeriksaan spesimen. 1. Pemeriksaan kelengkapan administrasi atau identitas pasien, yaitu di petugas loket. Yang kedua, memeriksa kembali kesesuaian antara spesimen dengan keterangan dalam formulir pengantaran, yaitu teknisi kamar potong. Pemeriksaan apakah acara fiksasi sudah benar, itu teknisi kamar potong juga. Yang B. Tahap pemotongan jaringan. Prinsip dasar. Mengambil bagian jaringan yang representatif. Yang pertama, potongan dengan tebal maksimal, tidak melebihi tebal kaset jaringan. Masukkan ke dalam kaset yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor formulir. Yang kedua, banyak potongan tergantung pada jenis jaringan dan besar jaringan. Ada beberapa organ yang memerlukan jumlah potongan tertentu. Yang ketiga, setelah jaringan dimasukkan ke dalam kaset dan ditutup, kaset dimasukkan ke dalam wadah berisi formalin 10% buffer fosfat. Next. C. Tahap pencatatan makroskopik. Yang pertama ada ukuran, warna, konsistensi, dan bentuk permukaan jaringan. Yang kedua, apakah ada perkapuran. Yang ketiga, daerah potongan jaringan yang diambil. Yang keempat, jumlah potongan yang diambil. Yang kelima, ukuran, letak, konsistensi, dan bentuk tumor. D. Pengelolaan spesimen, processing jaringan. Yang pertama ada fiksasi, tujuannya untuk mempertahankan morfologi sel dan jaringan sesuai dengan struktur aslinya. Yang kedua ada dehidrasi, tujuan menarik cairan atau cairan fiksasi dari sel dan jaringan dengan alkohol konsentrasi bertahap. Yang ketiga ada clearing. Yang pertama itu ada tahap transisi antara dehidrasi dan infiltrasi dengan bahan yang dapat bercampur baik dengan larutan dehidran maupun medium infiltrasi sehingga alkohol dapat keluar, parafin masuk ke dalam jaringan. Yang kedua ada larutan silol atau substitut. Next. 4. Impregnasi atau infiltrasi. Proses penggantian cairan di dalam sel pada jaringan dengan parafin, titik lebur 60 derajat Celcius. Jaringan direndam dalam parafin cair. Yang kelima ada embedding. Suatu proses penanaman jaringan di dalam medium yang cukup kokoh untuk mendukung jaringan ketika dipotong tipis. Diberi parafin cair hingga menutupi kaset. Selanjutnya seluruh keping jaringan berada di permukaan sehingga muncul secara utuh dalam pemotongan dengan mikrotom. Selanjutnya ada jangan lupa memeriksa apakah nomor pada blok parafin masih jelas sebelum dipotong. Next. Tahap analitik yang keenam ada section, yaitu merendam organ dalam cetakan blok parafin, lalu blok tersebut diberi label dan siap disayat. Macam-macam bentuk pemotongan jaringan. Yang pertama ada longitudinal section atau LS, atau memotong vertikal dari atas ke bawah. Yang kedua ada transversal section atau XS, atau memotong horizontal dari kanan ke kiri. Yang ketiga ada miring. 7. Pewarnaan. Umumnya dalam pengecatan histopatologi digunakan cat hematoksilin eosin atau HE di samping cat khusus yaitu PAS, PAS, Gomori, DN, Mallory, dan lain-lain. Dan cat yang lebih khusus yaitu imunohistokimia, yaitu ada ER, PR, CD20, CRBB2, dan lain-lain. Pedoman umum yang dapat dipakai untuk menilai kualitas HE adalah yang pertama ada nukleus, yaitu zat warna dapat mewarnai nukleus menjadi biru dan dapat menunjukkan membran nukleus, nukleoli, kromatin, dan nukleus yang vakular dan hiperkromatis. Yang kedua ada sitoplasma dan substansi dasar lainnya. Dapat mewarnai dan membedakan sitoplasma, kolagen, otot, eritrosit, dan mucin dengan nuansa kemerahan. Yang ketiga ada potongan usus. Pada usus, buntu, dan paru-paru. Dapat mewarnai mucin pada sel epitel apakah berwarna biru atau terang tergantung pada pH dari hematoksilin. Menurunkan pH biasanya dapat dilakukan dengan menambahkan asam asetat. Hal ini sangat signifikan dapat mengurangi warna musim. Yang selanjutnya yaitu ada pewarnaan hematoksilin yang terlalu teroksidasi akan menimbulkan warna coklat pada elemen-elemen tertentu pada jaringan. Next. Tahap analitik.
Pembuatan blok parafin. Yang pertama itu ada penting untuk diperhatikan adalah orientasi jaringan atau terutama kulit. Yang kedua diperhatikan juga jenis jaringan seperti kulit, dinding kista, tuba falopin, nucleus opticus, sama appendix. Yang ketiga ada jumlah jaringan sesuai dengan formulir atau keterangan di kaset. Yang keempat dipastikan seluruh jaringan berada di permukaan atau mukosa. Yang kelima dapat memeriksa nomor pada blok parafin masih jelas sebelum dipotong. Yang keenam, sebelum pemotongan, blok parafin di trimming terlebih dahulu. Next. Tahap pasca analitik. Mutu hasil pemeriksaan. Penilaian terhadap gambar yang terdapat pada preparat histopatologi dan sitopatologi dibaca oleh dokter spesialis patologi anatomi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya pelaporan hasil. Langkah-langkah sebelum pelaporan hasil yaitu pertama verifikasi. Verifikasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam melakukan kegiatan laboratorium mulai dari tahap pra-analitik, analitik, sampai dengan pasca analitik. Setiap tahapan tersebut harus dipastikan selalu berpedoman pada mutu sesuai dengan bakuan mutu yang ditetapkan. Dua, validasi hasil. Validasi hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk memantapkan kualitas hasil pemeriksaan yang telah diperoleh melalui pemeriksaan ulang oleh laboratorium rujukan. Validasi dapat mencegah keraguan-raguan atas hasil laboratorium yang dikeluarkan. Ketiga, pengeluaran hasil. Dilakukan pencatatan pada buku ekspedisi sebelum hasil diserahkan. Tahap pasca analitik, dokumentasi. Dokumentasi sistem mutu. Setiap unsur atau bagian dalam laboratorium harus terlibat dalam proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi yang berhubungan dengan sistem mutu. Setiap laboratorium mestinya memiliki sistem dokumentasi yang dapat digunakan untuk pelacakan setiap kebutuhan. Penyimpanan arsip hasil pemeriksaan. Lalu ada jenis kegiatan mutu internal. Pertama, penyediaan prosedur tetap tertulis. Kedua, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan sesuai dengan spesifikasinya. Contoh alat yang harus dikalibrasi adalah mikrotom. 3. Uji kualitas reagen yang digunakan di laboratorium. 4. Uji ketelitian pemeriksaan dan uji ketepatan pemeriksaan dilakukan berkala. Pemantauan mutu atau QC internal. Dilakukan pembuatan slide unstained atau jaringan yang digunakan yaitu appendix yang akan digunakan sebagai slide control atau slide control mutu internal. 2. Slide diwarnai dengan hematoxylin eosin atau HE. 3. Sediaan diberi label QC atau quality control dan tanggal. 4. Sediaan diperiksa di bawah mikroskop dinilai berdasarkan kualitas warna, kontras lipatan, dan ketebalan potongan jaringan. Kelima, sediaan yang sudah sesuai dengan mutu dapat dijadikan standar penilaian untuk sediaan rutin yang akan diwarnai pada hari yang sama. 6. Jika hasil pulasan slide belum mencapai mutu yang diharapkan, akan dilakukan perubahan-perubahan sampai diperoleh hasil yang diharapkan. Hasil standar mutu sediaan. Slide dan kaca penutup bersih, bening, tanpa bercak buram. Media mounting tidak berlebihan, seluruh jaringan tertutup kaca penutup, tidak dijumpai gelembung udara atau lipatan, jaringan tidak pecah-pecah atau retak-retak, orientasi jaringan benar atau untuk organ berongga, potongan tipis menampilkan sel yang saling menutupi atau bertumpuk, potongan dengan ketebalan merata, tidak ada Venetian blind phenomenon, tidak ada kontaminasi jaringan lain, pulasan inti dan sitoplasma jelas kontrasnya, tidak dijumpai butir-butir halus udara atau cairan di atas jaringan, atau dehidrasi pasca pulasan sempurna. Pengendalian mutu eksternal atau PME adalah kegiatan pemantapan mutu yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak di luar laboratorium yang bersangkutan untuk menilai secara retrospektif adanya kesamaan hasil pada berbagai laboratorium dan mendeteksi adanya penyimpangan. Dilaksanakan sebagaimana kegiatan pemeriksaan yang biasa dilakukan oleh petugas dengan reagen atau peralatan atau metode yang biasa digunakan sehingga benar-benar dapat mencerminkan penampilan laboratorium tersebut yang sebenarnya. Jenis kegiatan mutu eksternal. Yang pertama, mengikuti program nasional pemantapan mutu eksternal dari pemerintah melalui BPM PPI atau Badan Penjamin Mutu Pelayanan Patologi Indonesia. Yang kedua, mendapatkan sertifikat PME parameter penilaian PME. Fiksasi pengolahan sampai menjadi blok parafin, pemotongan blok parafin, pulasan, dan mounting. Selanjutnya, pemantauan mutu eksternal.
Pemantapan mutu eksternal wajib dilakukan setiap 1 tahun sekali melalui Badan Penjamin Mutu Pelayanan Patologi Indonesia atau BPMPPI, bernaung melalui Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Anatomi atau IAPI. Tujuannya yang pertama untuk meningkatkan mutu pengolahan spesimen menjadi blok parafin dan slide dengan pewarnaan hematoksilin. Yang kedua, eosin sesuai standar sehingga gambaran morfologi jelas dan mudah dibaca dan dapat dilanjutkan untuk teknologi canggih lainnya seperti imunohistokimia dan teknologi DNA. Selanjutnya untuk mekanisme kerjanya, yang pertama penilaian dilakukan dengan cara survei, yang kedua laboratorium peserta mengirimkan contoh blok parafin dan slide dengan pewarnaan hematoksilin eosin dari blok tersebut. Yang ketiga, laboratorium mengisi dan menyertakan lembaran protokol pengolahan jaringan yang dilakukan untuk membuat contoh blok parafin yang dikirim. Yang keempat, contoh jaringan yang dikirim adalah sebagai berikut. Jaringan otot polos atau leukemioma, kelenjar getah bening, dan kulit atau usus organ yang berongga. Selanjutnya, parameter penilaian yang A, kesesuaian tahapan peranalitik, kesesuaian cairan fiksatif, volume, waktu fiksasi, durasi fiksasi, melakukan tindakan slicing, serta penggunaan wadah yang sesuai. Jaringan terfiksasi sempurna, tidak tampak lisis, merata dari tepi atau bagian superficial hingga bagian tengah jaringan atau bagian profunda. Yang B, kesesuaian tahapan analitik, pengolahan sampai menjadi blok parafin. Tidak tampak pecah-pecah putih dalam blok, tidak tampak fragmentasi atau kerapuhan, tidak dijumpai efek termal atau kering. Orientasi jaringan pada embedding menampilkan semua lapisan secara lengkap, termasuk kulit, dinding kista, usus, dinding organ berongga, dan lain-lain. Selanjutnya untuk parameter penilaian pemotongan blok parafin, yaitu tipis, sel tidak bertumpuk, ketebalannya 1 sel sampai maksimal 5 mikron, ketebalan merata tanpa lipatan, tidak ada goresan, tidak ada kontaminan jaringan lain. Selanjutnya untuk parameter penilaian pulasan dan mounting, yaitu kontras warna hematoksilin dan eosin cukup jelas, sediaan jernih atau bersih, dehidrasi pasca eosin sempurna. Tidak ada udara pada mounting media tidak berlebihan, seluruh jaringan tertutup oleh kaca penutup atau deglass, tidak ada bercak atau sidik jari atau mounting media pada slide, terutama di atas kaca penutup. Selanjutnya, pelaksanaan audit. Audit adalah proses menilai atau memeriksa kembali secara kritis berbagai kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium. Audit dibedakan menjadi audit internal dan audit eksternal. Yang pertama, audit internal. Penilaian yang dilakukan haruslah dapat mengukur berbagai indikator penampilan laboratorium, misalnya kecepatan pelayanan, ketelitian laporan hasil pemeriksaan laboratorium, dan mengidentifikasi titik lemah dalam kegiatan laboratorium yang menyebabkan kesalahan sering terjadi. Yang B, selanjutnya audit eksternal bertujuan untuk memperoleh masukan dari pihak lain di luar laboratorium atau pemakai jasa laboratorium terhadap pelayanan dan mutu laboratorium. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 13. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengajukan pertanyaannya di kolom chat YouTube. Sekian materi yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.